Perkenalkan, nama saya Imadi Panjahardika Putra dengan NIM 692023-028 dari Fakultas Teknik Informatika Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, apa itu warga negara? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, siapa saja warga negara Indonesia? Menurut Pasal 4 UU KI, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal, ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari sebuah ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia dan sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian, dalam Pasal 5 UU KI menyinggung tentang status anak warga negara Indonesia yang berisikan anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU KI membahas tentang pilihan menjadi warga negara, yang mana berisikan tentang yang pertama, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Yang kedua, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu yang paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali secara jelas tertulis dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian, pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum adalah prinsip yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan suatu kewarganegaraan seseorang. Asas ini penting dalam hukum kewarganegaraan karena menentukan bagaimana seseorang diakui sebagai warga negara berdasarkan fakta tertentu. Asas ini juga memiliki bagian. Yang pertama, asas lus soli atau asas kelahiran, yaitu seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, asas lus sanguinis, yaitu asas keturunan, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua bukan tempat lahir. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yang mana seseorang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Yang selanjutnya, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu seorang individu dapat memiliki dua kewarganegaraan dalam kondisi tertentu,
namun harus memilih salah satu ketika mencapai usia tertentu. Setelah asas kewarganegaraan umum, ada juga yang namanya asas kewarganegaraan khusus, yang berisikan asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, asas keterbukaan, dan asas publibilitas. Yang terakhir, saya akan membahas tentang masalah status kewarganegaraan. Masalah ini terjadi ketika seseorang mengalami ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengakuan kewarganegaraan. Masalah ini dapat berdampak pada hak-hak sipil, sosial, dan politik individu. Berikut permasalahan utama dalam status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatride, yaitu tanpa kewarganegaraan. Apatride ini terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Penyebabnya salah satunya yaitu anak lahir dari orang tua yang berasal dari negara dengan sistem kewarganegaraan berbeda. Kemudian ada bipatride, yaitu kewarganegaraan ganda, di mana kondisi seseorang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara. Penyebabnya yaitu anak lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda dan masing-masing negara mengakui sistem ius sanguinis dan ius soli. Kemudian yang ketiga, orang dengan status tidak jelas. Kondisi di mana seseorang mengalami ketidakpastian hukum karena adanya konflik hukum kewarganegaraan. Sekian penjelasan saya tentang hubungan negara dan warga negara. Terima kasih.